Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Qala al-hukama baina yadayi taqwa khamsun aqabat man jaa wa za'at taqwa awwalu wa ikhtiyaru syiddah ala nikmah wa saniha ikhtiyarul mujhad ala rohah wa thalisu wa ikhtiyarul dhulla ala izzi wa rabi'uha ikhtiyarus suqut alal fudul wa khamisuha ikhtiyarul maut alal khayah. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Wahai manusia, berbekallah kalian, tapi bekal terbaik adalah takwa. Berbekallah kalian untuk menuju Allah, tapi bekal terbaik adalah takwa. Pagi ini kita bahas tentang jenjang-jenjang untuk mencapai ketakwaan yang sempurna. Karena ada orang itu takwa hanya di masjid, takwa ketika dia berjamaah, tapi nanti kalau di luar sudah enggak takwa. Makanya ahli hikmah dia memberikan cara untuk mencapai takwa yang sempurna. Ada 5 cara untuk mencapai ketakwaan yang sempurna. Apa 5 cara itu? Yang pertama, ikhtiyarus syiddati ala nikmah, memilih kesukaran dibanding kenikmatan, memilih ibadah yang lebih berat dibanding ibadah yang ringan. Jadi untuk mencapai ketakwaan itu cara yang pertama, memilih kesukaran daripada kenikmatan. Contoh malam hari waktunya orang tidur nikmat. Orang mencapai takwa bangun walaupun rodok ngantuk untuk sholat, untuk zikir. Waktunya orang istirahat untuk mencapai takwa, dia memilih kesukaran untuk menuju Allah itu. Nah, ini cara yang pertama, ikhtiyaru isyiddah ala nikmah, memilih kesukaran dalam mencapai ibadah dibanding dengan kemudahan atau kenikmatan. Wasaniha ikhtiyarul mujhad ala roha, untuk mencapai ketakwaan yang sempurna adalah memilih kesungguhan dibanding dengan kebebasan. Maksudnya apa? Kesungguhan dalam beribadah dibanding dengan meninggalkan kesenangan dunia. Nah, ini mencapai takwa, memilih kesungguhan. Dan ibadah itu kalau tidak sungguh-sungguh maka kalah dengan nafsu. Sama dengan sholat jamaah subuh. Ini kalau enggak niatnya sungguh-sungguh, tekad yang kuat, enggak bisa. Walaupun sudah terdengar adzan, terdengar qomat, tapi berat. Makanya berapa banyak
orang yang rumah sekeliling masjid tapi sulit melangkahkan kakinya ke masjid. Ini godaan, memilih kesungguhan di atas kebebasan. Orang yang sungguh dalam ibadah itu diberi jalan oleh Allah. Diberi jalan oleh Allah. Belum bisa baca Quran, bersungguh-sungguh kepingin bisa baca Quran, diberi jalan oleh Allah. Kepingin menghafal ayat Al-Quran, kalau bersungguh-sungguh diberi jalan oleh Allah. Tapi kalau nggak bersungguh-sungguh ya nggak hafal walaupun lancar. Ini jalan yang kedua, memilih kesungguhan di atas kebebasan atau kemudahan. Yang ketiga, wasalisuha ikhtiyarul dhulla 'alal izzi, memilih kelemahan di atas perkasaan. Dia memilih sifat tawadhu dibanding dengan sifat sombong, walaupun dia mampu. Walaupun dia mampu, tapi memilih sifat tawadhu, rendah hati. Ini untuk mencapai takwa. Walaupun dia uangnya banyak, tapi dia seperti orang miskin. Walaupun rumahnya bertingkat, tapi perilakunya seperti orang miskin. Nah, ini cara mencapai takwa. Bukan dia mengunggulkan kesombongan yang dipunyai, karena kesombongan itu hanya milik Allah. Berapa banyak di dalam Al-Quran orang yang mempunyai sifat sombong itu akhir dari perjalanannya dia musnah, hina. Fir'aun sombong karena jabatannya, mati kafir, dia tenggelam. Qarun sombong karena kekayaannya, di mana-mana yang dibicarakan harta, harta, harta. Akhirnya Qarun matinya kufur bersama dengan hartanya, ditenggelamkan di dalam tanah. Jadi contoh-contoh di Al-Quran orang yang sombong, baik sombong karena ilmunya, sombong karena jabatannya, sombong karena kekayaannya, sombong karena kekuatannya, itu nanti terakhirnya hina. Nah, ini memilih rendah hati atau tawadhu. Ar-rabi'u, yang keempat, untuk mencapai takwa yang sempurna itu apa? Ikhtiyarus sukut alal fudul, memilih diam di atas dia bicara yang tidak berguna. Memilih diam dibanding dengan banyak bicara yang tidak berguna. Makanya hadisnya Rasulullah itu banyak sekali. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, berkatalah yang jujur, berkatalah yang bijak. Bila tidak bisa, maka lebih baik diam. As-sumtu hikmatun wa qaliluhu fa'iluhu. Diam itu adalah hikmah, tapi sedikit yang bisa melaksanakan. Ini yang keempat, memilih diam dibanding dengan banyak bicara yang tidak berguna. Al-khamisu, yang kelima, untuk mencapai takwa yang sempurna itu apa? Ikhtiyarul mauti alal hayat, memilih persiapan menghadapi mati dibanding dengan persiapan menghadapi hidup. Istilahnya, carilah akhirat sebanyak-banyaknya, carilah dunia secukupnya. Ini dalam istilah syair-syair para sufi. Carilah akhirat sebanyak-banyaknya karena perjalananmu jauh, dan carilah untuk kehidupan dunia secukupnya saja, bukan kurang, secukupnya saja, supaya tidak menjadi beban orang lain. Nah, itulah Bapak Ibu 5 hal untuk mencapai jalan ketakwaan yang sempurna.
yang pertama memilih kesukaran dalam ibadah dibanding dengan kemudahan, yang kedua memilih kesungguhan dalam beribadah dibanding dengan kemudahan, dibanding dengan kebebasan, yang ketiga memilih tawadhu, kelemahan dibanding dengan kesombongan, keempat memilih diam dibanding dengan bicara yang tidak berguna, dan yang kelima memilih persiapan menghadapi mati daripada persiapan menghadapi hidup di dunia yang hanya sementara. Demikian Bapak Ibu kajian pagi ini. Mari kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.